Mewakili 3 konfederasi serikat buruh yang hadir dan teman-teman yang lain, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan Bung Eli Silaban, kami sudah mengirim surat resmi Pak ke AFL-CIO, yaitu Serikat Buruh Amerika, agar untuk membantu ada ancaman PHK bagi para buruh di Indonesia bila mana Trump sebagai Presiden Amerika memaksakan kehendaknya dalam pengenaan tarif. Terkadang jalur seperti ini sedikit efektif, karena kami berkeyakinan kehadiran Pak Presiden ke dalam forum demi forum, pertemuan demi pertemuan, selalu memberikan optimisme kepada kami, setidak-tidaknya kaum buruh, bahwa tantangan yang kita hadapi, seperti Bapak sampaikan berulang-ulang, termasuk hari ini, harus dihadapi bersama. Oleh karena itu dengan cara kami, surat itu kami layangkan, meminta kepastian agar Trump mempertimbangkan kembali dampak kebijakannya kepada buruh di Indonesia. Dan kami adalah anggota International Trade Union Confederation, dan saya salah satu pengurusnya di tingkat dunia di Brussel, di Belgia. Itu biasanya diadopsi oleh Serikat Buruh AFL-CIO, dan mereka akan bikin semacam executive summary terhadap ancaman PHK di negara-negara yang dikeluarkan dengan adanya kebijakan tarif Trump. Yang kedua, Bapak Presiden yang kami cintai, ini data fakta lapangan, tentu akan diuji 3 bulan ke depan. Laporan dari teman-teman serikat buruh di tingkat perusahaan, mereka sudah diajak berunding oleh beberapa pimpinan perusahaan bahwa akan ada efek PHK terhadap kebijakan tarif Trump. Tadi sudah disebut tekstil, garmen, sepatu, sawit, elektronik, dan juga komponen suku cadang otomotif. Kebanyakan dari perusahaan ini, misal di tekstil, dari catatan serikat buruh di lapangan Pak ya, di tingkat pabrik Bapak Presiden, itu mereka kan pemainnya Taiwan, Hong Kong, Korea. Mereka itu punya juga pabrik-pabrik di beberapa negara yang tadi Bapak sudah sebutkan, Pak Menko sebutkan, dan Bu Sri Mulyani sebutkan. Sehingga ancaman untuk memindahkan ke negara-negara itu terjadi. Maka akan terjadi efisiensi, bahkan tidak menutup kemungkinan ditutup perusahaan. Tapi baru mau diajak berunding. Oleh karena itu ancaman PHK ini kami kalkulasi, sekali lagi ini baru kalkulasi Pak Presiden, bisa jadi salah. Dalam 3 bulan ke depan di industri-industri yang menjadi anggota serikat buruh itu 50.000 lebih buruh akan terancam PHK. Tapi dengan optimisme yang tadi Bapak jelaskan dan beberapa menteri menjelaskan situasi ekonomi makro, mudah-mudahan itu bisa menghambat terjadinya PHK tersebut. Oleh karena itu izinkan kami Pak Presiden, ada beberapa usulan dan saran melalui forum ini. 1, segera dibentuk Satgas PHK Pak. Jadi nggak gerabak gerubuk. Kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap. Ada unsur Apindo, Kadin, Serikat Buruh, Kementerian Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan saya sudah usulkan pada Pak Supmi Dasko, Wakil Ketua DPR, termasuk DPR. Dengan demikian Satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila mana ada potensi PHK, apa langkahnya. Dan Satgas ini juga untuk mengeliminir, mendeklinasi potensi pemogokan bila mana, sekali lagi bila mana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar. Kami meminta harapan pada Bapak Presiden agar hak-hak buruh kalaulah terjadi PHK itu bisa dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Satgas ini sangat berperan. Yang kedua Pak Presiden, pada regulasi. Pada pertemuan upah minimum kami menghadap Bapak pada waktu itu di istana, saya sudah sampaikan langsung pada Bapak Presiden mewakili kawan-kawan buruh, regulasi itu yang akan membebani para pengusaha dan buruh terjadinya PHK di perusahaan adalah Permendak nomor 8 tahun 2024 atau 2023, saya lupa itu tentang impor itu Pak. Karena ketika nanti Cina pasarnya agak tersendat di Amerika, dia akan larikan kan impor ke negara-negara lain, khususnya termasuk Indonesia.
Permendak nomor 8 tahun 2003 udah disuarakan oleh banyak pihak tapi nggak dicabut-cabut. Ada apa? Pada waktu Bapak bahkan langsung menelepon Pak Zulkifli Hasan. Sampai hari ini pun nggak dicabut Pak. Mohon kiranya mungkin menjadi bahan pertimbangan dicabut segera supaya bisa menurunkan tekanan terhadap persoalan tarif ini. Kami sekali lagi optimis dengan kehadiran Bapak pada hari ini, makin optimis. Memang kita harus bekerja bersama-sama untuk bangsa ini. Dan yang terakhir renegosiasi Pak. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Bung Andi Gani kemudian mengundang Pak Kapolri ke Brebes Pak. Ada perusahaan namanya Tahsung Pak. Dia ada dari Taiwan, Nike, Adidas, Puma. Salah satunya pasar ke Amerika. Dia akan mengembangkan sampai 25.000 karyawannya. Nah, bahkan 50.000 untuk tahun-tahun ke depan. Ini dari Vietnam dipindahkan ke Indonesia. Nah, tentu dengan persoalan tarif Trump ini, dia pasti akan menunda pengembangan itu. Karena dia akan mencari perusahaan Tahsung yang beroperasi di negara lain yang dampak tarif Trump ini tidak akan terasa di negara yang akan mereka pindahkan. Oleh karena itu renegosiasi menjadi penting khususnya di industri-industri persepatuan, Pak. Persepatuan kita agak lumayan, Pak. Nah, perusahaan elektronik, Pak Presiden, kebanyakan itu ekspor ke Amerika, misalnya seperti kelompok Panasonic, kelompok Toshiba, itu Pak, ekspornya 100% ke Amerika, Pak, sekarang. Jadi sangat terasa sekali akan terjadi pengurangan karyawan. Kebetulan saya bekerja di perusahaan elektronik. Begitu juga suku cadang otomotif. Walaupun kita tetap optimis, tidak ada salahnya kita juga mempersiapkan diri demikian, Bapak Presiden. Terima kasih.